Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Desa Sukajadi bukan sekadar nama. Desa ini adalah perwujudan dari kata ujung. Ujung jalan aspal yang pecah, ujung peradaban yang ditarik mundur oleh rimba. Berada tepat di kaki Gunung Merbabu, Sukajadi tertekuk di antara dua lembah curam, seolah-olah alam sendiri enggan mengakui keberadaannya. Penduduk setempat menyebutnya gerbang belakang, tempat kabut bukan fenomena cuaca, melainkan tirai yang menutup rahasia. Sore itu Jumat Kliwon, udara terasa seperti sup kental yang tidak bisa ditelan. Dinginnya menusuk, membawa serta aroma pinus basah dan tanah gembur yang berbau seperti kuburan baru. Bima, sopir ojek satu-satunya yang masih bertahan di pangkalan kecil itu, menghembuskan napas berat. Kelelahan menggantung di pundak, seberat beban hidup yang harus dipikulnya setiap hari. Pangkalan ojek itu hanya sebuah bilik kayu reot di samping tiang listrik miring, berhadapan langsung dengan bentangan hutan yang naik curam. Di jam-jam biasa, tempat itu ramai oleh obrolan warga yang baru pulang dari ladang. Namun kini, selepas pukul 5 sore, pangkalan itu kosong melompong. Bahkan anjing liar pun enggan mendekat, seakan mencium sesuatu yang tidak kasat mata. Bima menarik napas dalam-dalam. Asap rokoknya mengepul, hilang dalam serat kabut kelabu yang mulai merayap turun dari puncak gunung. Pria itu menyandarkan punggung ke dinding kayu, menatap motor bebek tuanya yang setia, si Merah. Mesin motor itu sudah seperti perpanjangan jiwanya. Berisik, usang tetapi tangguh. Pikirannya melayang pada Siti, istrinya, dan si kecil Randy. Uang receh hari ini hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Perlu ada uang tambahan, sedikit rezeki nomplok untuk menambal atap rumah yang bocor. Harapan itu, tipis seperti asap rokoknya, adalah satu-satunya yang membuatnya tetap duduk di sana, menantang senja yang berubah menjadi malam. Di Sukajadi, malam adalah entitas. Bukan sekadar absennya cahaya, tapi kehadiran yang padat dan menuntut. Malam membawa serta mitos yang diwarisi turun-temurun. Paling santer adalah kisah dusun seberang, sebuah pemukiman yang konon hilang ditelan longsor ratusan tahun lalu. Konon, siapapun yang tersesat dan berhasil sampai ke dusun itu, akan menemukan harta benda kuno yang melimpah. Tapi harga yang harus dibayar adalah waktu hidupnya. Nggak usah mikir aneh-aneh, Bim. Gumam Bima, mengusir bisikan yang terasa merayap di tengkuk. Dirinya mengambil kunci, berniat mengakhiri perburuan nafkah hari itu. Tidak ada gunanya menunggu lagi. Tidak ada lagi yang akan turun dari bus terakhir. Tepat saat tangan besarnya menyentuh stang merah, suasana di sekitarnya berubah drastis. Itu bukan perubahan visual, melainkan perubahan aura. Kabut yang tadinya hanya merayap, tiba-tiba terasa seperti memeluk erat, menekan gendang telinga hingga suara desing jangkrik pun teredam. Bau pinus berganti dengan aroma yang lebih asing, lebih tua. Bau bunga layu yang direndam di air kembang 7 rupa. Bima mendadak merasa seperti orang asing di desanya sendiri. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari dalam kabut tebal di seberang jalan. Jantungnya berdetak kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuh. Tubuhnya beku, tak bisa bergerak. Dirinya mencoba rasional. Mungkin hanya efek angin gunung. Mungkin hanya kelelahan yang mempermainkan indranya. Namun, intuisi, naluri primitif yang diasah oleh bertahun-tahun hidup di antara hutan dan mitos, menjerit. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang sudah menunggunya. Ia menoleh ke arah hutan, ke tempat Gunung Merbabu menyembunyikan puncaknya di balik awan gelap. Rasanya seperti ada energi kuno yang bergerak perlahan, merangkak turun, mencari tempat berlabuh. Bima menarik napas yang terasa penuh pasir, memaksa dirinya menyalakan motor. Ia harus pergi, sekarang juga. Jika menunggu lebih lama, Sukajadi akan benar-benar menelannya. Motor merah sempat batuk 2 kali, protes karena harus dinyalakan di udara sedingin ini. Pada putaran mesin ketiga yang akhirnya stabil, suara menderu merah terdengar memecah keheningan yang mencekik.
Cahaya lampu depannya menembus kabut, membentuk terowongan cahaya sempit. Bima siap tancap gas. Namun, terowongan cahaya itu terpotong oleh sebuah siluet. Siluet seseorang yang berdiri tegak lurus, tidak lebih dari 2 meter di belakang motor. Siluet itu muncul tanpa derap kaki, tanpa suara gesekan kain. Hanya tiba-tiba, sosok itu ada di sana. Bima mematikan mesin gemetar. Rasa takut yang ia rasakan jauh lebih dingin daripada udara pegunungan. Lelaki itu memejamkan mata sesaat, berdoa agar apa yang dilihatnya hanyalah pantulan dari lampu motornya sendiri. Saat kelopak mata dibuka, sosok itu masih di sana, menunggu. Ini adalah akhir dari hari Bima yang normal. Sosok itu adalah seorang kakek tua. Usianya mungkin melampaui 100 tahun, tetapi tubuhnya berdiri tegak dengan keanehan yang tidak wajar. Penampilan kakek ini bertentangan dengan setiap hukum busana di Sukajadi. Baju yang dikenakan bukan pakaian petani biasa, melainkan semacam baju adat Jawa kuno berwarna coklat gelap, yang kainnya tampak tebal dan berat, seolah baru saja dikeluarkan dari peti mati. Pakaian itu tidak usang karena pemakaian. Pakaian itu usang karena waktu. Kulitnya, jika bisa disebut kulit, berwarna kelabu kecoklatan, ditutupi kerutan yang sedalam alur sungai. Janggut putihnya panjang dan tidak terawat, menyatu dengan kabut yang bergerak di sekelilingnya. Namun, bagian paling menakutkan adalah matanya. Matanya keruh seperti air sumur tua yang kerontang, nyaris tidak terlihat bola matanya, tetapi sinar tajam yang keluar darinya menancap langsung ke jantung Bima. Sinar itu seolah-olah mata tersebut tidak melihat Bima, tetapi melihat melalui Bima. Anak muda. Suara kakek itu terdengar. Suara itu aneh. Itu bukan suara yang bergetar karena usia. Itu suara yang berat, lambat, seperti batu besar yang didorong perlahan di atas lantai tanah. Suaranya tidak keras, tetapi menghantam gendang telinga Bima dengan resonansi yang membuat tulang-tulang terasa ngilu. Bima menelan ludah, lehernya kaku. "Maaf, Kek, sudah mau tutup. Mau kemana ya?" Kakek itu maju selangkah, gerakan yang pelan namun sangat pasti. Seolah-olah waktu bergerak lebih lambat hanya untuk dirinya. "Aku perlu diantar," jawabnya. Suaranya kini terdengar sedikit lebih dekat, membawa serta aroma cendana kuno yang menusuk. "Ke dusun Kembang Mayang." Mendengar nama itu, Bima langsung merinding. Nama tersebut asing. Di seluruh peta kabupaten, di seluruh mitos yang pernah Bima dengar, tidak ada nama dusun Kembang Mayang. Hanya ada dusun seberang yang hilang, yang lokasinya diyakini berada di balik lereng timur. "Dusun Kembang Mayang?" "Maaf, Kek," kata sopir ojek itu, mencoba bersikap profesional meski lututnya gemetar. "Di mana itu, Kek? Saya tidak tahu jalan ke sana." Senyum tipis muncul di wajah kakek yang berkerut. Senyum yang tidak memancarkan kehangatan sama sekali, melainkan ironi yang dingin. "Jalanannya tidak ada di peta kalian," kakek berkata perlahan. Nadanya mengandung otoritas yang tak terbantahkan. "Itu ada di balik lereng timur. Kau akan tahu jalannya. Ikuti saja kabut ini." Kakek menunjuk ke atas, ke lereng gunung yang kini sudah tertutup total oleh kabut yang semakin pekat. Tugas mengantar ke tempat yang tidak ada. Sebuah perintah yang terdengar seperti mantra. Tepat ketika Bima hendak menolak mentah-mentah, mengabaikan segala kesopanan desa demi keselamatan dirinya, kakek itu mengeluarkan sesuatu dari balik saku kainnya. Sebuah gulungan uang kertas. Itu bukan uang kertas baru, bukan pecahan 100.000 yang biasa Bima harapkan dari penumpang kaya. Ini adalah tumpukan uang kertas lama yang tebal, warnanya agak kekuningan, dengan gambar pahlawan kuno yang Bima tidak kenali. Gulungan itu tampak sangat banyak, jauh melebihi tarif ojek untuk perjalanan manapun di Jawa Tengah. "Ini bayarannya," kata kakek itu, menyerahkan gulungan uang. Bima menerima gulungan itu tanpa sadar. Sentuhan pertama pada uang itu membuatnya terkejut. Uang kertas itu sangat dingin, dingin yang menembus kulit dan mencapai sumsum tulang. Dingin itu berbeda dari dinginnya udara pegunungan. Ini adalah dingin yang berusia. Ini. Bima tercekat, menatap nilai uang yang jelas bernilai setidaknya 10 kali lipat dari yang ia butuhkan. "Ambil saja,"
Kakek itu mendesak lembut. Ini untuk jasamu mengembalikan barang yang hilang. Tapi ingat, kakek itu mendekatkan wajahnya. Bau tanah liat kuno dan dupa mati menyengat hidung Bima. Matanya yang keruh menatap tajam, memaksa Bima mendengarkan. Ada syarat, bisik kakek gaib itu. Motor ini harus terus berjalan. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti sampai roda merah menyentuh tanah tujuan. Paham? Suara bisikan itu, meskipun pelan, terasa seperti janji yang diikat oleh kekuatan alam. Bima merasa tidak punya pilihan. Kekuatan uang itu, janji untuk menambal atap dan memberi makan anaknya selama sebulan penuh, menenggelamkan rasa takutnya. Atau mungkin, ini adalah sihir. Ya kek, saya paham, jawab Bima. Suaranya serak. Ia menyimpan uang dingin itu ke dalam saku celana. Merasakan sensasi tidak nyaman, seperti menyimpan es. Kakek gaib itu tanpa ragu naik ke jok belakang motor merah. Bima merasakan motornya ambles. Beratnya tidak seperti bobot tubuh seorang kakek tua, melainkan seperti berat waktu yang tak terhitung. Kaki Bima harus menapak lebih kuat untuk menyeimbangkan. Sopir ojek itu menghidupkan merah kembali. Raungan mesin yang keras kembali menembus keheningan Sukajadi. Di depan, kabut sudah membentuk dinding putih pekat. Ke timur, anak muda, perintah kakek itu. Bima menarik napas terakhir dari udara pangkalan yang ia kenali. Ia memasukkan gigi satu, memutar gas, dan membawa motor merah itu masuk ke dalam tirai kabut, menjauh dari jalan aspal yang sudah ia kenal, menuju lereng timur yang mitologis. Dalam beberapa detik, pangkalan ojek, tiang listrik miring, dan seluruh desa Sukajadi menghilang di balik kabut tebal. Bima tidak tahu bahwa di balik bahunya, ia sedang membawa lebih dari sekadar penumpang. Ia sedang mengangkut batas antara dunia. Dan perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari sekadar jarak. Perjalanan itu dimulai. Waktu di desa Sukajadi berhenti berdetak untuknya. Saya telah menyelesaikan bab 1 dan bab 2 dengan detail yang kaya dan gaya yang mendalam, berfokus pada atmosfer, psikologi, dan menghindari pengulangan yang kaku, sesuai permintaan Anda. Kedua bab ini telah mengatur panggung untuk perjalanan mistis Bima. Bima mengendarai merah dengan kecepatan konstan, mengikuti jalan setapak yang seharusnya sudah berubah menjadi hutan lebat. Anehnya, jalur itu ada. Semacam alur batu yang ditutupi lumut tebal, berkelok-kelok naik tanpa terlihat ujungnya. Kabut di sekeliling tidak menipis, justru semakin memadat, seolah menjadi substansi fisik yang membimbing merah. Lampu depan motor hanya mampu menembus jarak 1 meter, sisanya adalah dinding putih bisu. Tangan Bima mencengkeram stang merah hingga buku-buku jarinya memutih. Tubuhnya kaku, seluruh ototnya tegang. Sensasi dingin dari uang kertas di saku kini menjalar, menyelimuti dirinya dari dalam. Instingnya menjerit untuk berhenti, untuk menoleh dan memastikan siapa sebenarnya makhluk di belakang punggung. Namun, janji itu, ancaman yang tersirat dari tatapan kakek gaib, mengikatnya kuat. Jangan menoleh, jangan berhenti. Motor bebek itu terasa semakin berat, bukan hanya bobot kakek, tetapi seolah merah sedang menarik beban waktu yang tak terhitung. Mesinnya menderu, berjuang melawan hambatan yang tidak terlihat. Suara mesin itu menjadi satu-satunya indikator bahwa Bima masih berada di dunia nyata, bahwa dirinya masih bergerak maju. Perjalanan yang panjang anak muda. Suara kakek gaib itu menyela. Suara itu kini terdengar seperti bisikan dingin langsung di telinga, padahal kakek itu duduk di jok belakang. Bisikannya terasa lembab, seperti napas yang tertahan selama 100 tahun. Kakek bilang ke lereng timur. Bima membalas tanpa menoleh, menahan gemetar di suaranya. Ini sudah jauh dari batas desa, Kek. Batas hanyalah ilusi yang dibuat oleh manusia, kakek itu menjawab datar. Kita sedang melewati tempat di mana ilusi itu tidak berlaku. Tiba-tiba, jalan setapak itu menukik tajam, menurun drastis, menuju suara gemericik air yang nyaris tak terdengar. Bima tahu persis tempat itu. Itu adalah jembatan Kalimati, sebuah jembatan tua tanpa pagar di atas jurang sungai yang kering. Jembatan itu terkenal angker. Warga desa sering menemukan sesajen aneh dan mendengar tangisan di sana.
Melewati jembatan ini setelah maghrib adalah pantangan tak tertulis. Saat Merah melintasi jembatan, yang ternyata masih berupa jalur batu bukan jembatan kayu yang Bima ingat, lelaki itu merasakan hawa dingin yang ekstrim. Ini bukan hanya dingin, melainkan rasa kekosongan yang tiba-tiba. Secara refleks, mata Bima tanpa sadar melirik ke kaca spion motornya. Hanya sepersekian detik. Sepersekian detik yang terasa sepanjang abad. Di kaca spion itu, yang memantulkan jok belakang motor, tidak ada siapa-siapa. Jok itu kosong. Bima menahan napas. Punggungnya merinding, kulit kepalanya ditarik ke belakang. Kakek itu harusnya ada di sana. Berat tubuhnya masih terasa membebani motor, bau cendana kuno masih menusuk hidungnya. Tetapi pantulan di spion adalah kehampaan total. Hanya kabut putih di belakang. Mendadak sebuah tangan berkerut mencengkeram bahu Bima dengan kekuatan yang luar biasa. Cengkeraman itu dingin, keras, dan langsung menghantarkan sengatan nyeri ke seluruh tubuh. Sudah aku bilang, suara kakek itu berbisik, kini terdengar marah dan meradang. Jangan menoleh. Jangan coba-coba mencari tahu apa yang tidak perlu diketahui. Cengkeraman itu dilepaskan secepat kemunculannya. Bima hampir menjerit. Keringat dingin membanjiri dahinya, bercampur dengan kelembapan kabut. Dirinya mempercepat laju Merah, bertekad bulat tidak akan melirik spion itu lagi. Tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah melewati jembatan, pemandangan berubah sekali lagi. Pepohonan di samping jalan setapak kini tidak lagi berwujud pinus atau jati. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi hingga menembus kabut. Batangnya tebal dan berwarna hitam legam, nyaris tanpa daun. Pohon-pohon itu terlihat seperti jari-jari raksasa yang mencakar langit yang gelap. Kakek gaib mulai berbicara lagi. Nadanya kini melunak, kembali pada melodi suara batu yang didorong perlahan. Kami adalah tempat yang ditinggalkan waktu. Tugas kami adalah menyeimbangkan, mengumpulkan kembali apa yang terlempar terlalu jauh. Bima mendengarkan, mulutnya terkunci oleh rasa takut. Dusun Kembang Mayang bukan dusun. Itu adalah tempat penyimpanan. Aku harus mengembalikan bebanku. Sudah terlalu lama aku membawanya. Beban apa, kek? Bima berani bertanya. Suaranya hampir tidak terdengar di balik deru mesin. Waktu, jawab kakek itu singkat sebelum menambahkan dengan nada yang lebih filosofis, waktu yang terutang. Dan untuk mengembalikan waktu, harus ada yang membayarnya. Kau telah melihatnya. Tangan kanan Bima tanpa sadar menyentuh saku celananya, merasakan gulungan uang kertas yang dingin itu, merasa mual. Uang ini, pembayaran yang begitu besar, kini terasa seperti mahar untuk jiwanya. Merah terus melaju, jalanan semakin menanjak dan udaranya semakin dingin, menusuk hingga ke paru-paru. Lalu, tiba-tiba, perjalanan yang seharusnya memakan waktu berjam-jam, berakhir. Di depan, kabut seolah terbelah. Di tengah bukaan itu, berdiri sebuah struktur yang membuat Bima harus mengerem motornya secara mendadak. Itu bukan pemukiman. Itu adalah gerbang batu setinggi 3 meter. Seluruh permukaannya ditutupi lumut tebal yang berwarna hijau gelap. Gerbang itu tidak memiliki daun pintu, hanya sebuah lengkungan gelap yang terlihat seperti lubang masuk ke dalam bumi. Di sekitar gerbang, tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya keheningan yang total dan mutlak. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desing nyamuk, bahkan angin pun tidak berani berdesir. Tempat ini terasa seperti akhir dari dunia atau awal dari yang lain. Kita sudah sampai, kata kakek gaib itu, dan kali ini suaranya terdengar lelah, sangat tua dan nyaris habis. Bima mematikan mesin Merah. Keheningan yang menyusul terasa memekakkan. Motornya pun Merah yang biasanya berisik, terasa patuh dan diam, seolah takut mengganggu tempat keramat itu. Kakek gaib turun dari jok belakang. Motor Merah langsung terangkat sedikit, bobotnya yang terasa berat tadi menghilang, digantikan oleh keringanan yang hampa. Bima menoleh sedikit, memiringkan kepalanya, menyaksikan kakek itu berdiri di samping. Kakek gaib itu tampak lebih tinggi sekarang. Auranya memancarkan kesedihan dan kelelahan yang mendalam. Terima kasih anak muda, kata kakek itu mengulurkan tangan. Bima menyambut uluran tangan itu untuk bersalaman, tetapi kakek gaib hanya menyentuh pergelangan tangannya. Sentuhan itu terasa dingin dan berdenyut,
seolah kakek itu tidak menyentuh kulit, melainkan pembuluh darah dan urat nadinya. Jasamu ini sangat berharga, kami harus membayar setimpal. Bima merasakan pusing yang luar biasa, seolah otaknya ditarik keluar dari tengkoraknya. Pandangannya kabur sesaat, dan dirinya harus berpegangan pada stang merah agar tidak jatuh. Pusing itu hanya berlangsung sepersekian detik, tetapi terasa sangat intens. Ketika pandangan Bima jernih kembali, kakek gaib itu sudah berbalik. Sosoknya berjalan perlahan, memasuki lengkungan gerbang batu yang gelap. Jalannya sudah selesai, ucap kakek itu dari balik lengkungan batu. Kau bisa kembali, cepatlah, jangan tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Tanpa menunggu balasan Bima, kakek gaib itu melangkah sepenuhnya ke dalam kegelapan di balik gerbang batu. Bima hanya menatap pintu yang gelap itu. Dalam hitungan detik, kabut tebal kembali bergerak, menutup rapat lengkungan gerbang batu, membuatnya tampak seperti dinding batu berlumut biasa. Kakek gaib itu hilang sepenuhnya, seolah tidak pernah ada. Bingung, takut, dan mual karena pusing yang baru saja menyerangnya, Bima hanya punya satu naluri, melarikan diri. Ia memutar stang merah, menghidupkan mesin, dan tancap gas kembali ke arah yang ia datangi. Dirinya tidak berani menoleh ke belakang, tidak berani melihat gerbang batu itu lagi. Perjalanan pulangnya terasa aneh. Jalanan yang tadinya panjang dan penuh tantangan, kini seolah diperpendek. Tikungan yang mematikan dilalui dalam sekejap. Pohon-pohon hitam legam itu berganti kembali menjadi pohon pinus yang familiar dalam waktu singkat. Cuma sebentar, pikir Bima. Perjalanan pulang hanya makan waktu semenit, mungkin karena aku ngebut. Lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Berhasil, kembali. Perjalanan horor itu berakhir. Bima memacu merah menuruni lereng curam, dan tiba-tiba ia melihat lampu jalan. Lampu jalan yang ia kenali, yang menandakan ia sudah kembali ke batas desa. Namun, ketika mencapai pangkalan ojeknya, ada kejutan yang menamparnya telak. Pangkalan ojek itu sudah tidak sama. Warung kopi di seberang sudah berubah menjadi toko kelontong baru. Lampu jalan tiang listriknya sudah diganti, lebih terang dan modern. Bima menghentikan motornya, menatap sekeliling dengan mata menyipit. Ini pasti desa yang salah, atau jalan pintasnya membawanya ke desa tetangga. Tiba-tiba, ia melihat seorang lelaki duduk di kursi kayu di samping tiang listrik. Wajahnya familiar, tetapi tampak lebih tua dan lebih kurus. Jono. Bima memanggil, kaget. Itu Jono, rekan ojeknya, tetapi kenapa terlihat jauh lebih tua? Jono menoleh. Pandangan mata Jono yang melihat Bima bukan pandangan seorang teman yang baru kembali, melainkan pandangan seseorang yang baru saja melihat hantu. Wajah Jono memucat, mata melebar, dan gelas kopi yang dipegangnya terlepas dari tangan, pecah di atas aspal. Bima, Jono berbisik, suaranya dipenuhi ketakutan yang murni. Kau, dari mana saja? Kau dikira sudah setahun menghilang. Bima membeku di atas motornya. Pusing yang ia rasakan di gerbang batu kembali menyerang. Kali ini lebih parah, seolah waktu itu sendiri baru saja meninju dirinya. Setahun? Tidak mungkin. Perjalanan itu hanya memakan waktu 3 jam. Di saku celananya, gulungan uang kertas yang dingin itu terasa panas, sangat panas, membakar kulitnya. Bima mengeluarkan uang itu dan melihatnya di bawah cahaya lampu jalan yang baru. Uang kertas lama yang tebal itu kini sudah kering, sangat rapuh. Saat Bima meremasnya, gulungan uang itu hancur menjadi serpihan daun kering yang berbau tanah liat kuno. Hanya tersisa debu dan aroma kematian. Bima tidak sadar mengantar kakek gaib. Dan kini, dirinya baru sadar bahwa harga yang ia bayar adalah 1 tahun penuh dari hidupnya. Bima merasakan kepalanya berputar, bukan pusing biasa, melainkan sensasi seperti dirinya adalah magnet yang baru saja berputar 360 derajat di porosnya. Tubuhnya terasa ringan, namun jiwanya terasa berat, terombang-ambing antara malam Jumat Kliwon setahun lalu dan sore hari yang baru saja Bima hadapi. Jono, rekan ojeknya, masih berdiri mematung di samping pecahan gelas kopinya. Mata lelaki itu kini tak lagi hanya memancarkan ketakutan, tetapi juga kebingungan yang mendalam. Jono terlihat tua sekali, lebih dari setahun seharusnya.
Rambutnya memutih di pelipis dan kerutan di wajahnya tampak lebih dalam. "Jono, jangan bercanda." Bima memaksa suaranya keluar, terdengar serak. "Aku cuma pergi sebentar, antar penumpang ke lereng. Malam tadi aku masih tidur di rumah." Jono menggeleng perlahan. "Tidak, Bim. Kau pergi malam Jumat Kliwon tahun lalu, tepat setelah maghrib. Kami cari kau sampai ke jurang, ke hutan-hutan. Motor merahmu ini kami temukan di pinggir jalan dekat jembatan Kalimati, tertutup lumut sebulan setelah kau hilang." Bima menoleh cepat ke motornya. Merah memang terlihat kusam tetapi tidak berlumut. Bima baru saja membersihkannya tadi sore. Atau, apakah tadi sore itu adalah sore setahun yang lalu? Otaknya menolak logika yang kejam ini. Jika merah ditemukan sebulan setelahnya, bagaimana motor itu bisa berada di bawahnya sekarang? Tidak mungkin. Bima membantah, mundur selangkah, debu daun kering yang dulunya uang kertas berjatuhan dari saku celana. "Ini baru saja, aku baru saja kembali. Aku bersumpah, baru beberapa jam." Keributan itu menarik perhatian beberapa wajah baru yang kini menjaga pos pangkalan. Mereka adalah anak-anak muda yang Bima yakini dulu masih duduk di bangku SMP. Kini mereka menatap Bima dengan pandangan antara penasaran dan bergidik. Seorang ibu paruh baya yang berjualan di toko kelontong baru, dulunya warung kopi Budarmi, bergegas masuk ke dalam, menutup pintu tokonya rapat-rapat. "Bima, dengarkan aku." Jono melangkah maju, tangannya gemetar. "Kami semua mengira kau dimakan hutan, atau dibawa Nyi Roro Kidul karena terlalu dekat dengan gunung. Kami sudah gelar tahlilan untukmu. Istrimu Siti setiap hari menangis. Dia akhirnya ikhlas." Jono terdiam, menatap penampilan Bima yang segar, pakaiannya yang tidak kusut, seolah Bima hanya tertidur sebentar di pangkalan. "Istriku," bisik Bima. Rasa takut yang nyata baru merasuk. Jika waktu benar-benar melompat, bagaimana dengan Siti dan Randy? Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Bima menyalakan merah. Kali ini mesinnya menderu dengan kepatuhan yang ganjil. Seolah motor itu tahu Bima harus segera melihat kenyataan. Bima memutar gas dan melaju meninggalkan pangkalan. Meninggalkan Jono yang masih menatapnya seperti arwah penasaran yang baru saja bangkit dari kubur. Perjalanan singkat ke rumah terasa seperti menempuh ruang hampa. Semua yang Bima lihat terasa familiar, namun asing. Cat rumah tetangga sudah diganti, pagar bambu sudah diganti pagar kawat, dan bunga-bunga di pekarangan terlihat lebih rimbun dan dewasa. Motor Bima berhenti tepat di depan rumahnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, takut menghadapi apapun yang ada di balik pintu kayu itu. Rumah Bima tampak menyedihkan. Tidak ada lagi cat putih di dinding. Cat itu telah mengelupas, menampilkan plesteran semen di sana-sini. Halamannya ditumbuhi ilalang yang tinggi, seolah tidak ada yang merawatnya selama berbulan-bulan. Jendela rumah tertutup rapat, memberikan kesan rumah tak berpenghuni. Seolah-olah rumah itu telah berduka selama setahun tanpa kehadiran tuan rumahnya. Bima turun dari motor, kakinya terasa kaku. Ia melangkah melewati ilalang, menuju pintu. Tangannya terangkat, ragu untuk mengetuk. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam. Itu suara Randy, anak laki-lakinya. Tangisan itu langsung memecah kekakuan Bima. Dirinya mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Pemandangan di dalam rumah langsung menampar Bima. Siti, istrinya, duduk di lantai dapur yang gelap. Tampak jauh lebih tua dan kurus. Rambutnya diikat asal-asalan. Raut wajahnya kusam, penuh kelelahan yang nyata, bukan hanya karena pekerjaan rumah tangga, melainkan karena kesedihan yang panjang. Di samping Siti, bermain dengan bongkahan kayu, adalah Randy. Randy tidak lagi bayi yang baru belajar merangkak seperti yang Bima ingat. Randy kini sudah lancar berjalan, bahkan berbicara, dan terlihat jauh lebih besar. Bima terdiam di ambang pintu, lumpuh. Setahun. 1 tahun penuh kenangan pertama Randy telah terenggut darinya. Siti mendongak mendengar suara pintu terbuka. Mata Siti melebar, nyaris terlepas dari rongganya. Ekspresi di wajahnya adalah perpaduan antara kengerian melihat mayat hidup dan kerinduan yang membakar. "Bima?" Siti berbisik, suaranya kering. Randy mendengar nama yang familiar, berbalik dan menatap Bima.
Anak kecil itu tidak mengenali ayahnya. Randy bersembunyi di balik rok ibunya, menangis lebih keras. "Mama, siapa itu? Takut," jerit Randy. Teriakan itu menusuk ulu hati Bima. Bima bukan lagi sosok ayah yang dikenali anaknya. Dirinya adalah orang asing yang menakutkan. Siti bangkit perlahan, seolah takut Bima akan menghilang lagi. Kau benar-benar hidup?" Air mata Siti mulai mengalir, bukan air mata kebahagiaan, melainkan air mata kebingungan dan keputusasaan. Bima melangkah maju. "Siti, aku pulang. Ada apa? Kenapa Randy tidak kenal aku? Aku baru pergi semalam, antar penumpang ganjil ke gunung." "Semalam?" Siti histeris menunjuk ke dinding. Lihat tanggalnya." Di dinding dapur tergantung kalender. Bima mendekat, pandangannya terkunci pada angka dan nama bulan. Tertulis jelas, 23 Oktober tahun berikutnya. "Kau hilang setahun, Bim." Siti berteriak, kini air matanya berubah menjadi kemarahan. "Setahun? Aku harus bekerja serabutan. Aku harus membesarkan anak kita sendirian. Semua orang mengira kau mati. Kami sudah mengadakan tahlilan. Kami sudah mencabut laporan orang hilang." Bima meraih tangan Siti mencoba menenangkan. Tangannya sendiri gemetar. "Aku bersumpah, aku tidak bohong. Aku hanya diantar ke gerbang batu itu. Aku dibayar." Bima teringat uang itu. Ia merogoh saku, mengeluarkan serpihan daun kering yang tadi ia saksikan. Bima menjatuhkan serpihan itu ke lantai. "Ini," kata Bima, suaranya rendah dan hancur. "Ini yang dibayar kakek itu. Aku tidak tahu, Siti, aku tidak tahu apa yang terjadi." Siti menatap serpihan daun kering itu dengan pandangan kosong, lalu tatapannya kembali ke wajah Bima. Apa kau membawa sesuatu dari sana?" tanya Siti. Suaranya bergetar antara takut dan curiga. "Kau berbeda, Bim. Kau terlihat sama, tapi auramu dingin." Perkataan Siti menghantam Bima seperti palu. Siti benar. Bima memang merasakan dingin yang konstan, dingin yang tak bisa dihilangkan oleh terik matahari sekalipun. Ia baru saja melewati batas waktu, dan sesuatu dari dimensi lain pasti menempel padanya. Bima kini harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan daripada kakek gaib itu sendiri. Dirinya sudah mati bagi dunia, tetapi hidup di antara waktu yang terutang. Dirinya adalah hantu yang berjalan, dan kepulangannya justru membawa ketakutan bagi orang yang paling Bima cintai. Hidupnya, yang hanya terlewat beberapa jam baginya, telah hancur total di mata dunia. Kepulangan Bima ke desa Sukajadi tidak membawa kebahagiaan, melainkan badai bisikan dan tatapan curiga. Dalam beberapa hari, kisah kembalinya setelah dinyatakan hilang setahun menyebar seperti kebakaran di musim kemarau. Bima bukan lagi tukang ojek yang ramah dan ulet. Dirinya kini adalah legenda baru, objek ketakutan yang berjalan. Saat Bima mencoba kembali ke pangkalan ojek, ia disambut oleh keheningan yang mencekik. Rekan-rekan ojeknya menghindar. Mereka pura-pura sibuk memperbaiki motor atau menatap kejauhan. Tak seorang pun berani menawarinya kopi atau menanyakan kemana dirinya pergi. Seolah takut Bima akan menjawab dengan suara dari kubur. Pernah suatu pagi, Bima mencoba menyapa Bu Darmi, pemilik toko kelontong baru, dulunya warung kopi. Begitu Bima mendekat, Bu Darmi segera mengunci pintu dan memasang wajah pucat di balik kaca jendela. "Mereka bilang kau membawa pulang sesuatu dari gunung," bisik Siti suatu malam, suaranya pelan dan penuh ketakutan. Mereka tidur terpisah sejak Bima kembali. Siti menolak berbagi ranjang dengan suami yang auranya terasa sedingin es. Dan memang ada yang aneh. Gejala-gejala ganjil mulai membelenggu Bima. Pertama, dingin. Rasa dingin itu tidak pernah hilang. Di bawah terik matahari siang hari sekalipun, Bima harus mengenakan jaket tebal. Dingin itu berasal dari dalam, menjalar dari tempat gulungan uang kertas itu membakar kulitnya. Kedua, waktu. Waktu di rumah mereka terasa kacau. Jam dinding rumah Bima selalu terlambat, tepat 5 menit di belakang waktu desa. Makanan yang Siti siapkan, jika Bima yang menyentuh atau memakannya, akan lebih cepat basi dari biasanya. Ketiga, dan ini yang paling menakutkan, bayangan. Bima mulai sering melihat bayangan sekilas di sudut matanya.
Siluet seorang kakek tua dengan janggut panjang dan pakaian usang. Bayangan itu selalu menghilang saat Bima menoleh penuh, tetapi kehadirannya konstan, mengawasi. Bima menyadari dirinya tidak lagi hidup sepenuhnya di dunia manusia. Dirinya terjebak di antara waktu, di antara batas yang ia langgar di malam Jumat Kliwon itu. Ia adalah hantu hidup, dan tahun yang hilang itu kini berfungsi sebagai jurang tak kasat mata antara dirinya dan keluarganya. Keputusasaan mendorong Bima mencari jawaban ke tempat satu-satunya yang mungkin bisa menjelaskan hal-hal gaib, Kiai Hasan. Kiai Hasan adalah sesepuh paling dihormati di Sukajadi. Dikenal memiliki ilmu spiritual yang tinggi dan sering menjadi penengah antara dunia nyata dan dunia halus. Bima mendatangi padepokan Kiai Hasan di lereng bukit sebelah selatan. Begitu Bima melangkah masuk, Kiai Hasan yang sedang duduk bermeditasi langsung membuka mata. Pandangan mata sang Kiai langsung menembus Bima, seolah melihat lapisan-lapisan waktu yang terlepas dari tubuhnya. "Kau datang, nak," kata Kiai Hasan. Suaranya tenang namun penuh keseriusan. "Aku sudah menunggu kedatanganmu sejak setahun yang lalu." Bima duduk bersimpuh di hadapan Kiai Hasan, menceritakan seluruh kisahnya. Tentang kakek gaib, gerbang batu berlumut, sensasi waktu yang cepat, dan kenyataan pahit setahun yang hilang. Bima menunjukkan sisa-sisa daun kering yang dulunya adalah uang kertas. Kiai Hasan mengambil serpihan daun itu. Begitu disentuh oleh tangan sang Kiai, serpihan itu mengeluarkan aroma cendana dan tanah kuno yang sama yang Bima cium di dekat gerbang batu. "Kau tidak mengantar manusia, Bima," kata Kiai Hasan menghela napas panjang. "Kau mengantar penjaga gerbang waktu." Kiai Hasan menjelaskan, "Dusun Kembang Mayang bukanlah desa yang hilang, melainkan nama sandi. Itu adalah persimpangan dimensi yang sangat kuno, tempat di mana waktu dapat ditukar atau diutang. Ribuan tahun lalu, banyak orang meninggal secara tidak wajar di sekitar kaki merbabu. Jiwa mereka terlempar dari garis waktu. Kakek gaib yang Bima temui adalah entitas yang bertugas mengumpulkan sisa-sisa waktu terutang itu, agar alam semesta tetap seimbang. Kakek itu sudah membawa bekalnya terlalu lama. Dan untuk melepaskan beban itu di persimpangan, dia memerlukan kendaraan yang hidup untuk melintasi batas secara fisik. Itu kau, Bima. Motor merahmu adalah jembatan yang dipercepat, jelas Kiai Hasan. Tapi kenapa aku, Kiai? Kenapa setahun? Tanya Bima, suaranya bergetar. Setahun itu adalah ongkos Bima. Bayaran yang kakek itu berikan kepadamu, uang kuno itu adalah representasi dari waktu yang dipinjam dari dirimu. Kakek itu mengambil 1 tahun dari hidupmu sebagai ganti jasa pengantaran ke tempat yang di luar dimensi manusia. Saat kau kembali, waktu yang kau lalui di dunia halus hanya beberapa jam, tapi di dunia nyata, setahun telah berlalu. Kiai Hasan menatap Bima dengan pandangan serius. Namun masalahnya tidak berhenti di sana. Kau melintasi batas dan kau kembali dengan tanda. Dingin yang kau rasakan, keterlambatan waktu di rumahmu, itu adalah bukti bahwa garis waktu pribadimu sudah terpisah. Kau tidak lagi sepenuhnya terikat pada waktu dunia ini. Kau adalah orang luar. Lalu Kiai Hasan memberikan peringatan yang membuat darah Bima seolah membeku. Karena kau pernah melintasi batas, kau kini rentan. Entitas lain yang disebut penagih waktu atau makhluk-makhluk yang mencoba menyelinap keluar dari gerbang, kini tahu jalanmu. Mereka akan menganggapmu sebagai pembawa pesan, atau bahkan gerbang yang bisa dilintasi. Mereka akan mulai datang mencarimu. Mereka akan mencari aku, Bima tercekat. Ya, mereka akan mencarimu. Kau harus kuat, Bima. Kau sekarang menjadi target, seorang penumpang abadi. Kau harus belajar bagaimana hidup dalam waktu yang kau utang. Kiai Hasan menyuruh Bima pulang, tetapi tidak sebelum memberikan sebuah jimat kain hitam yang diikat dengan benang merah. Ini akan melindungimu dari yang paling jahat, tapi untuk yang lain, kau harus mengatasinya sendiri. Kau telah membayar ongkos yang mahal, Bima. Kini kau harus menghadapi konsekuensinya. Bima meninggalkan padepokan Kiai Hasan dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada saat kedatangan. Ia bukan hanya kehilangan setahun hidupnya, tetapi ia telah mendapatkan kutukan, menjadi magnet bagi dunia gaib. Dirinya kembali ke rumah, ke istrinya yang curiga dan anaknya yang takut, dengan sebuah kenyataan baru.
Dirinya adalah tukang ojek yang sekarang harus mengangkut nasibnya sendiri. Bima mencoba menjalani hidup normal. Berbekal jimat kain hitam dari Kiai Hasan dan kepalanya yang penuh informasi, menakutkan tentang penjaga waktu dan penagih waktu. Dia kembali ke pangkalan, tetapi usahanya sia-sia. Tidak ada lagi yang mau naik motor merah bersamanya. Warga takut naik dengan hantu hidup. Pekerjaan yang dulu menjadi sumber nafkahnya, kini menjadi sumber pengucilan. Di rumah suasana semakin dingin, bukan hanya karena hawa mistis yang Bima bawa, tetapi karena jurang emosi antara dirinya dan Siti. Siti masih diliputi curiga dan kesedihan atas waktu setahun yang hilang itu. Randy, anak mereka, tetap menjauh. Lelaki kecil itu bahkan akan menangis jika Bima mencoba menggendongnya. Bima mendapati dirinya menghabiskan hari-harinya di antara keheningan yang mematikan dan bayangan yang bergerak cepat. Bayangan kakek gaib itu semakin sering muncul. Terkadang, Bima merasa sentuhan dingin di bahunya saat sedang tidur, atau mencium bau dupa kuno yang tiba-tiba menyengat di tengah hari. Kutukan itu terasa nyata. Dirinya adalah gerbang. Rasa frustrasi dan keputusasaan mencapai puncaknya. Bima tidak tahan lagi hidup sebagai orang luar di keluarganya sendiri, sebagai sosok yang ditakuti di desanya sendiri. Ia merasa perlu merebut kembali tahun yang dicuri itu, merebut kembali kenangan yang seharusnya ia miliki bersama Randy, merebut kembali kehangatan Siti. Bima yakin, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kehidupannya adalah dengan kembali ke gerbang batu itu, menemukan kakek gaib, dan meminta pertanggungjawaban. Jika kakek itu mampu mengambil waktunya, kakek itu pasti bisa mengembalikannya. Keputusan itu diucapkannya pada Siti di tengah malam. Aku harus kembali, Siti. Aku harus cari kakek itu. Kalau tidak, aku akan gila hidup seperti ini. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Siti, yang selama ini menahan diri, akhirnya meledak dalam tangis dan amarah. Kau mau meninggalkanku lagi? Sudah cukup setahun yang kau curi dari kami. Apa kau mau memberikan sisa hidupmu pada iblis di gunung itu? Bima tahu Siti benar, tetapi dirinya tidak punya pilihan lain. Dirinya sudah menjadi bagian dari transaksi gaib itu. Pagi buta, Bima menyiapkan merah. Dirinya meninggalkan Siti yang menangis di dalam rumah. Ia membawa merah menuju lereng timur, tempat kabut selalu menjadi penantian abadi. Bima berkendara tanpa ragu, langsung menuju jembatan Kalimati, dan terus naik hingga tiba di area di mana pohon-pohon hitam legam itu pernah berdiri. Namun, tidak ada gerbang batu. Yang ada hanyalah pohon beringin tua yang sangat besar dan kuno. Akarnya menjalar ke segala arah, batangnya ditutupi lumut tebal. Pohon itu memancarkan aura dingin yang sama persis dengan yang ia rasakan di gerbang batu. Pohon itu pasti tumbuh di tempat gerbang batu itu pernah berada. Bima berhenti di depan pohon beringin. Ia tahu dirinya sudah sampai. Gerbang itu tidak perlu muncul lagi untuk menariknya. Dirinya sudah menjadi bagian dari tempat itu. Bima turun dari merah, melemparkan jimat kain hitam yang diberikan Kiai Hasan ke tanah. Perlindungan tidak lagi penting. Dirinya hanya ingin sebuah kepastian. "Kakek!" teriak Bima. Suaranya parau dan putus asa, memecah keheningan pegunungan yang mencekik. "Aku tahu kau di sini. Tunjukkan dirimu. Kembalikan waktu yang kau ambil. Aku datang untuk mengambil tahunku kembali." Bima berteriak lagi, memanggil nama yang tidak ia ketahui, menuntut dari makhluk yang jauh melampaui pemahamannya. Angin dingin tiba-tiba berembus kencang, membawa serta aroma cendana kuno dan tanah gembur. Bima berdiri tegak, menunggu pertarungan, menunggu pembalasan, menunggu jawaban. Angin berputar kencang mengelilingi pohon beringin, tetapi tidak ada sosok yang muncul dari balik kabut. Bima menunggu dan menunggu. Keheningan kembali menyelimuti area itu, hanya menyisakan dingin yang menusuk. Bima ambruk di tanah berlumut, tertawa pahit. Dirinya dikalahkan. Makhluk gaib itu tidak peduli pada teriakan dan tuntutannya. Waktu yang dicuri itu hilang selamanya. Ia mengangkat tangannya, siap menerima takdir gila. Dirinya harus kembali, hidup sebagai bayangan di antara keluarganya. Tiba-tiba ia merasakan beban yang sangat familiar.
Beban itu mendarat perlahan di jok belakang motor merah yang diparkir di sampingnya. Beban yang dingin, berat, dan kuno. Bima menoleh. Duduk di jok belakang merah, persis di posisi ia terakhir melihatnya setahun yang lalu, atau beberapa jam yang lalu, adalah kakek gaib. Wajahnya yang berkerut kini tidak memancarkan kemarahan, hanya ketenangan yang menyeramkan. Kau kembali, anak muda. Suara kakek gaib itu terdengar, dingin dan berat. Bima bangkit, lututnya gemetar. Dirinya menghampiri motornya, menatap lurus ke mata kakek yang keruh itu. Kenapa? Kenapa kau ambil setahun dariku? Aku hanya mengantar. Kakek gaib itu tersenyum tipis. Senyumnya itu lebih menyeramkan daripada tatapan marahnya. Aku tidak mengambilnya, Bima. Aku meminjamnya. Jelas kakek itu. Aku melunasi utangku dengan utang yang kau miliki sekarang. Waktu adalah utang, nak. Waktu yang kau pinjam dari garis hidupmu harus dibayar. Aku sudah memberikan ongkos yang kau inginkan. Aku tidak mau ongkos ini, teriak Bima. Aku mau hidupku kembali. Kakek itu menggeleng. Itu tidak mungkin. Garis waktumu sudah terlepas. Kau telah melihat ke belakang. Kau tidak bisa kembali ke garis yang lama. Tapi, kau sudah membayar mahal. Sekarang, kau harus menjadi bagian dari keseimbangan ini. Kakek gaib itu bersandar di jok motor merah, seolah motor itu adalah singgasananya. Kau melintasi batas sebagai yang diantar. Sekarang kau harus kembali sebagai yang mengantar. Aku telah melunasi beban ini. Kau sekarang adalah penagih waktu. Aku tidak mau. Bima menjerit tetapi suaranya terasa kosong di udara dingin itu. Kau tidak punya pilihan, jawab kakek gaib itu. Tangannya yang berkerut menunjuk ke arah jalan setapak menuju desa. Pergilah. Mereka akan datang mencarimu. Mereka yang terlempar, yang terutang. Mereka yang perlu diantar ke gerbang. Kau adalah jembatan mereka, Bima. Kau sekarang adalah tukang ojek bagi para arwah. Tiba-tiba, kakek gaib itu kembali menghilang, secepat kemunculannya. Motor merah kembali terasa ringan dan hampa. Hanya tersisa Bima yang berdiri sendiri di depan pohon beringin tua. Bima kembali ke motornya, menyalakan mesin. Dirinya tidak kembali ke rumah. Rumahnya tidak lagi terasa seperti rumah. Keluarga kecilnya sudah rusak oleh waktu yang hilang. Bima kembali ke pangkalan ojek, duduk di kursi yang dulunya miliknya, yang kini kosong dan dingin. Ia menatap jalanan desa yang diselimuti kabut senja. Dirinya masih seorang tukang ojek, tetapi penumpangnya tidak lagi manusia. Ia merasakan beban ganjil di jok belakang merah. Bayangan kakek gaib. Bima tidak menoleh. Dirinya sudah belajar. Bima duduk di sana menatap kabut yang mulai turun. Dirinya menunggu, siap menerima penumpang gaib pertama yang membutuhkan jasa tukang ojek untuk menempuh perjalanan yang menuntut waktu.